Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf terlambat ya, karena ada meeting tadi dari mulai jam 9 baru selesai. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. Sebelumnya ada pertanyaan untuk materi yang kemarin? Belum saya lanjut. Ada kesulitan dari materi kemarin? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke materi berikutnya. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi ya, atau classification ya. Klasifikasi ini terjemahnya dalam bahasa Indonesia klasifikasi ya. Cuman kata lain yang identik ya, itu juga ada beberapa ya. Ada yang dikenal dengan recognition ya. Jadi recognition. Ada yang dikenal dengan identification. Ada yang dikenal dengan prediction. Ya. Prediction. Ya. Ada yang dikenal dengan categorization. Jadi kata-kata ini ya itu sebenarnya ya akarnya adalah sama di dalam kata classification ya. Nah, definisinya apa classification? Jadi classification itu adalah ya membuat suatu model ya untuk ya atribut kelas ya sebagai fungsi dari ya atribut yang lainnya. Ya. Nanti disediakan di dalam klasifikasi itu ada yang namanya data training atau training set ya. Atau disebut juga data supervised. Data supervised terbimbing. Ya. Atau disebut juga learning set atau learning data set. Ya. Nah, begitu sudah ada supervised set atau supervised data set, apa training set, ya, apa learning set, ya. Di sisi lain ada yang dinamakan dengan test set, ya. Ya. Atau nama lain juga adalah validation set, ya. Nah, seperti apa bentuknya? Jadi misalkan di sini kita mempunyai data supervised. Ini adalah data supervised. Supervised artinya terbimbing. Ya. Tapi sebelum kita masuk, bentar, barangkali kalian baru mengenal istilah ini, saya coba memberikan pemahaman dulu tentang istilah ya yang dipakai. Tolong difahami istilah ini karena nanti kita akan bicara ya dengan istilah ini ya. Jadi kalau misalkan AI, machine learning, data mining, knowledge discovery, knowledge engineering, data science ya, itu ya memakai istilah yang akan saya jelaskan ya apa itu sebentar lagi ya. Nah di dalam tabel ini adalah tabel. Ya. Di dalam tabel itu ada atribut ya. Nah, saya cari contoh yang sederhana aja. Nah, ini misalkan ya. Kita pakai contoh yang sederhana ya. Ini adalah data di mana ya data yang sudah terjadi ya. Data sudah terjadi ini. Dari perilaku orang-orang dia berolahraga apa tidak ya. Jadi misalkan ya orang yang pertama misalkan. Ini kejadiannya sudah berlaku ya, sudah berlalu kejadiannya. Itu kalau ya sky-nya sunny,
temperature-nya normal, ya, anginnya slow, maka dia berolahraga. Ya. Kemudian ada orang lain, kalau sunny, normal, slow, dia berolahraga. Kemudian ada orang lain, ya, kalau rainy, high, slow, dia tidak olahraga. Ya. Nah, data-data ini dikumpulkan. Ya, data-data ini dikumpulkan. Nah, saya ingin memberikan pemahaman dari istilah dulu. Ya. Nah, yang sky, temperature, ya, kecepatan angin, ya, ini yang disebut dengan atribut, ya, atribut, ya. Atau nama lain dari atribut ini adalah feature atau fitur. Feature atau bahasa Indonesianya fitur. Atau dimension. Atau dimension. Atau dimensi. Berarti di dalam data ini ada 3 atribut, atau ada 3 fitur, atau ada 3 dimensi. Ya. Kalau di dalam database lebih prefer memakai nama atribut. Ya. Kalau di machine learning atau AI lebih banyak, ya, memakai kata-kata fitur. Kalau di dalam data mining, data science lebih banyak memakai kata-kata dimension. Ya. Dimension ini. Jadi di sini ada 3 dimensi, 3 fitur. Kemudian, nah, yang kolom terakhir, yang spot yes dan no, ini disebut dengan target attribute, ya, atau atribut target. Atau bahasa lainnya adalah kelas. Ya, bahasa lainnya adalah kelas. Di dalam kelas ini mempunyai 2 kelas, yes dan no. Jadi kelasnya ada 2 kelas label. Jadi label kelasnya ada yes, ada no. Jadi di dalam kelasnya itu ada 2 kelas label. Kemudian, ya, di dalam setiap atribut ini mempunyai instan. Instan itu adalah nilai yang memungkinkan untuk mengisi data. Jadi contoh sky itu di situ punya 2 instan. Ada sunny, ada rainy. Instan ini bisa terkategori kalau seperti ini, ya. Ini namanya kategorikal. Jadi instannya bernilai kategorikal. Ada juga nanti instannya bernilai ordinal. Ordinal itu seperti kategorikal tapi variasinya lebih banyak. Misalkan, ya, skala nilai 1, 2, 3 sampai 10, misalkan begitu. Hanya ada 10 variasi. Kalau kategorikal ini biasanya terbatas, hanya 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ordinal sama seperti kategorikal tapi variasinya lebih banyak. Ada juga yang numerical. Numerical ini berarti dia berupa nilai. Nilainya variasinya, ya, itu banyak, ya. Misalkan 0 sampai 1, bisa 0, berapa, ya. 0, itu variasinya kan banyak sekali. Ya. Nah, di dalam sky ini bentuknya adalah kategorikal. Yang temperature juga kategorikal. Yang kecepatan angin juga kategorikal. Ya. Nah, kemudian, ya, di sini ada 6 data. Oke. Ya, oke. Nah, di sini ada 6 data. Data pertama itu adalah ini. Sunny, normal, slow. Ini yang disebut dengan data. Ya.
data itu adalah satu paket nilai dari semua fitur. Jadi sari, normal, slow. Ini satu data. Ya. Data keduanya ini data keduanya. Ada yang login. Jadi di sini ada 6 data. Ya. Nah, setiap data itu terbimbing dengan kelas label. Kita lihat, yang Sunny, normal, slow di data D1, data pertama, itu terbimbingnya dengan nilai kelas label yes. Ini terbimbingnya dengan kelas label yes. Yang ketiga, terbimbingnya dengan kelas label no. Ya. Karena itu, ya, keseluruhan data ini di dalam tabel ini disebut dengan namanya supervised. Data supervised atau terbimbing. Karena di setiap datanya itu dibimbing dengan kelas label. Jadi kalau Sunny normal slow, dia yes. Kalau begini, dia no. Kalau begini, dia yes. Itu artinya terbimbing. Nah, nama lain data supervised ini adalah training data atau data training atau data learning ya. Oke. Dengan istilah ini ada yang bingung nggak kira-kira sebelum kita masuk ke pembahasan, karena istilah-istilah ini akan kita pakai ya. Kira-kira jelas untuk pemahaman istilah? Jelas, Pak. Oke. Jadi tolong difahami ya istilah itu biar komunikasi kita lancar. Karena nanti di kedepannya itu ya jangan sampai saya ngomong ya tentang istilah itu kalian pemahamannya berbeda. Misalkan ya saya tanya ya di dalam data itu ada berapa fitur? Kalian jawabnya ada 6. Padahal yang dimaksud 6 itu adalah data, yang saya maksud fitur itu adalah kolom ya. Tuh. Ada berapa kelas label? Ada 3 ya. Padahal yang dimaksud kelas label itu yang yes dan no ya. Jadi jangan sampai komunikasi kita gagal gara-gara kalian salah memahami istilah ya. Oke. Sekarang kita kembali. Kembali ke pemahaman tentang klasifikasi. Jadi data ini adalah data training set atau data supervised. Di sini ada 3 atribut atau 3 fitur dengan kelas label yes dan no. Ya. Nah kemudian dari data training atau data supervised ini, ya, itu kita membuat generalisasi, ya, sehingga menjadi model yang lebih general. Ya. Jadi ada proses untuk generalization. Nah, model generalization ini itu disebut juga dengan ya induktif model ya, atau model induksi. Induksi itu kan ya membuat kesimpulan dari spesifik ya. Dari data spesifik dibuat kesimpulan yang lebih general, itu induction ya. Nah, itulah yang disebut dengan pembuatan model. Ya. Pembuatan model dari data supervised. Nah, di dalam membuat model yang lebih general ini, nah di sini ada algoritma untuk learning. Jadi fungsinya algoritma learning itu adalah membuat model yang lebih general dari spesifik dari data-data yang spesifik ya. Sehingga jadilah model yang lebih general. Nah, kemudian model ini kita aplikasikan ya ke kasus-kasus yang khusus atau disebut aktivitasnya namanya deduction, sebaliknya ya, dari induction. Ya. Induction spesifik ke umum, deduction dari umum ke khusus, karena khususnya ini adalah data-data testing. Nah, dengan model yang general tadi,
kita lakukan pengetesan terhadap data testing. Ini adalah data testing. Kalau no small ya 55 ya ribu ya itu kelasnya yes apa no ya. Maka dilihat dari model ya. Sehingga dengan model itu ini bisa diisi ya. Oke. Jadi inilah yang disebut dengan klasifikasi ya. Atau prediction atau categorization ya, atau recognition atau identification. Dari sini kira-kira paham tentang classification? Kira-kira bisa dipahami penjelasan saya sebelum saya lanjut? Bisa, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, klasifikasi ini banyak ya. Implementasinya, penerapannya banyak ya. Ini hanya misal-misal saja ya. Misalkan kita memprediksikan penyakit ya. Oh, ini termasuk tumor, oh ini normal, oh ini kanker ya. Oh, ini ada kelainan ya. Kemudian mengklasifikasikan oh transaksi ini ya itu tidak legitimate ya. Transaksi ini adalah ada abnormal transaction di dalam pemakaian kredit card. Mengklasifikasikan struktur dari protein misalkan ya. Mengkategorisasikan ya story-story berita ya. Mengkategorisasikan ini berita finance, ini berita tentang entertain, berita tentang ekonomi ya. Jadi manfaatnya banyak implementasinya. Nah, step untuk klasifikasi ini ya itu ada 3 step. Tapi yang saya tulis di sini 2 ya. Kenapa saya bilang 3? Oke. Karena ya di dalam praktikalnya ya, learning ini nanti dipecah jadi 2. Jadi ada benar-benar learning ya. Kemudian yang kedua adalah ada validation. Tapi meskipun learning dan validation ini sama-sama learning ya. Karena itu saya bilang ada 3 step yang harus dilakukan ya. Nah, learning itu adalah bahwa data-data tertentu yang punya kelas label itu yang bisa dipakai untuk induction agar menjadi model yang lebih general. Ya, itu data learning. Sedangkan data validation ini adalah model yang punya kelas label, tapi kelas labelnya di-hidden, disembunyikan dulu, baru kemudian dilakukan testing. Ya. Setelah testing, kemudian hasil testingnya dibandingkan dengan kelas label yang hidden. Tujuannya adalah untuk mengukur akurasi dari model. Dari model klasifikasinya. Sedangkan testing ini adalah ya, model yang sudah kita buat itu dilakukan pengujian dengan data-data yang tidak punya kelas, yang benar-benar tidak punya kelas. Nah, dari ketiganya ini memang harus dilakukan. Ya. Ini yang tadi. Ya. Nah, untuk bisa masuk ke klasifikasi, ya, ini masuk di dalam persoalan yang dibahas di dalam machine learning. Karena kaitannya adalah ada learning algorithm yang dipakai untuk membuat model. Ya. Jadi model klasifikasinya untuk bisa menjadi dia lebih general, ya, itu kita memakai pendekatan-pendekatan algoritma yang ada di machine learning. Nah, dari pendekatan algoritma itu tadi, barulah model itu terbentuk, ya. Baru kemudian, ya, kita bisa menyajikan
ya suatu pengetesan terhadap data baru. Ya. Misalkan data barunya seperti ini, ya orang itu ya olahraga apa tidak. Kalau kondisinya seperti ini, orang itu olahraga apa tidak. Jadi ya semua algoritma machine learning ya itu adalah algoritma yang dipakai untuk mengenerate hipotesa namanya, hipotesis ya. Dari suatu keputusan yang berbasis pada data learning. Contoh. Contoh di sini ya, ini adalah data supervised dengan 6 atribut, 6 fitur ya. Kemudian 2 kelas label yes dan no. Ya. Kemudian di sini ya masing-masing ada data yang terisi, total datanya ada 4 ya. Nah, dari sini ya itu ya, kita memakai human brain kita, kapan kita mengatakan itu no, kapan kita mengatakan yes dari data ini. Kalau saya tanya kalian, ya, dengan kondisi data supervised ini, kapan sebenarnya dia yes, kapan sebenarnya dia no? Maka dari kalian, ya mungkin ada yang menjawab, ya, karena di dalam data ini sky-nya sunny selalu yes. Bisa jadi kalian menjawabnya yes itu kalau sky-nya adalah sunny. Orang yang kedua bisa berbeda jawabannya. Karena dari data juga terlihat ya, air temperature-nya itu warm, itu selalu yes. Ya. Maka ya kalian bisa jawab yes itu kalau air temperature-nya adalah warm. Ya. Tapi yang lainnya juga bisa ngomong, orang yang ketiga bisa ngomong yes itu kalau sky-nya sunny dan air temperature-nya adalah warm. Ya. Itu juga betul. Ya. Kapan dia no? Ya. Bisa jadi sky-nya sunny, bisa jadi orang kedua menjawab kalau air temperature-nya cool, bisa jadi ya gabungan keduanya, tapi sama-sama benar. Ya. Nah, ini contohnya misalkan ya kalau cool dan high, ya itu pasti no. Kalau sunny dan warm, jadi atribut pertama nilainya sunny, atribut kedua nilainya warm. Yang tanda tanya ini artinya don't care ya, nilai apapun tidak jadi masalah. Sunny warm dia selalu yes, karena di dalam data memang benar seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan hipotesa. Ini yang disebut dengan hipotesis ya. Jadi ya yes itu hipotesisnya adalah kalau atribut pertamanya sunny dan atribut keduanya warm, atribut 3, 4, 5, 6-nya adalah don't care, nilai apapun oke, enggak masalah ya. Nah, itu kalau human brain kita, kalau otak kita yang menjawab. Karena otak kita itu sudah dilakukan pembelajaran sejak lahir. Nah, permasalahannya adalah bagaimana mesin ya atau komputer itu bisa jawab seperti kita menjawab tadi. Nah, itulah yang dibahas di dalam machine learning agar agar mesin itu bisa membuat model generalisasi dari algoritma learning yang kita ajarkan ke mesin. Jadi nanti kita akan mengajarkan ke mesin agar mesinnya bisa belajar membuat model generalisasi atau model klasifikasi ya, dengan ya membuat serangkaian hipotesa. Sehingga nanti dengan hipotesa ini ya hipotesa ini menjadi suatu konsep yes, konsep no ya. Sehingga karena itu ya di dalam membuat model of generalization itu dikenal dengan istilah konsep learning. Konsep learning. Pembelajaran konsep. Artinya mesin harus bisa membuat konsep pada setiap kelas label. Jadi konsep yes
itu hipotesanya adalah ini. Ya. Konsep no hipotesanya adalah ini. Ya. Sehingga nanti ketika ada data baru, kalau sky-nya sunny, apakah orang itu akan olahraga? Ya. Maka kondisi ini akan dicek di hipotesa yang pertama. Hipotesa pertama, oh ternyata dia sunny. Ya, berarti dia memenuhi yes. Ya. Berarti jawabannya adalah yes. Ya. Sehingga nanti dengan hipotesa itu, ya, data normal yang masuk itu akan bisa dilakukan klasifikasi. Ya, termasuk yes apa no. Nah, di hari ini kita akan mempelajari 3 algoritma. 3 algoritma, tapi sebenarnya ada 4 algoritma ya. Oke, kita awali dengan algoritma yang paling sederhana, yaitu namanya find S atau find specific ya. S-nya adalah spesifik ya. Jadi find S ini adalah algoritma yang paling simple untuk kasus klasifikasi. Jadi algoritma yang paling sederhana untuk kasus klasifikasi ini adalah find S. Nah, find S ini dia menemukan similarity antar atribut ya untuk membangun hipotesa. Nah, find S ini bekerjanya pada setiap kelas label. Jadi kalau kelas labelnya yes dan no, berarti nanti harus buat konsep yes, harus buat konsep no. Dan konsep yes dan konsep no itu tidak ada hubungannya. Meskipun di dalam realitanya, yes itu adalah kebalikan dari no. Tapi ya, find S itu tidak membedakan. Dia tidak bisa mencari ya bahwa ini adalah berkebalikan. Ya, berlawanan ya. Nah, cuman kelemahannya find S ini, dia tidak bisa diterapkan pada data yang tidak konsisten ya, atau data yang bias ya. Jadi kalau di dalam data itu ada data yang tidak konsisten atau data bias, maka ya itu tidak bisa dipakai ya. Data bias itu apa? Data bias itu misalkan kita punya data yang kelima, kondisinya sunny, warm, high, strong, cool, ching. Nilainya sama dengan data keempat, tapi ini no. Ya. Jadi data yang keempat itu yes, data yang kelima nilainya sama data keempat, tapi no. Jadi nilai data sama, satunya yes, satunya no. Nah itu yang disebut dengan data tidak konsisten. Ya. Nah di dalam kasus klasifikasi, kasus real, itu hampir bisa dipastikan tidak ada data yang benar-benar bersih. Ya. Jadi pasti akan kita temukan data yang tidak konsisten. Artinya, find S ini tidak bisa dipakai dalam kasus real. Tapi dia bermanfaat untuk memberikan pemahaman saja bagaimana cara membangun model generalisasi. Oke, cara bekerjanya bagaimana? Nah, sekarang cara bekerjanya seperti ini. Ya. Kita bangun dulu konsep yes. Kan tadi ada 2 kelas label. Berarti kita harus bangun konsep yes, harus bangun konsep no. Nah, ini contoh membangun konsep yes. Ya. Di situ ada 6 atribut. Ya. Ada 6 atribut. Saat awal kita isi dengan nilai tak bernilai. Jadi ini adalah nilai tak bernilai. Kemudian yang kita ambil hanya data yang yes-nya saja. Yang data no-nya kita abaikan karena kita akan membuat konsep yes. Berarti dari data supervised tadi ada 3 data yes. Yaitu data pertama, kedua, dan data keempat. Ya. Data ketiganya kita ignore. Nah, data pertama masuk. Data pertama masuk, nilai dari data pertama langsung menggantikan nilai hipotesa. Sehingga ini adalah hipotesa yang diambil nilainya dari nilai data pertama.
Kemudian data kedua masuk, ya, itu data kedua akan membandingkan dengan hipotesa pada setiap atributnya. Kalau didapatkan ada yang tidak sama, maka dia diganti dengan tanda tanya. Tanda tanya artinya nilai apapun oke. Berarti dalam hal ini yang satunya high, satunya normal. Nah ini kan tidak sama. Berarti diganti dengan tanda tanya artinya adalah nilai di sini apapun oke. Berarti sampai masuknya data kedua, hipotesa yang bisa dibangun adalah ini. Kemudian data selanjutnya masuk sunny, warm, high, strong, cool, change. Juga sama, dilihat mana yang tidak sama. Yang tidak sama adalah yang ini, yang cool. Cool ini sama warm, tidak sama. Ganti dengan tanda tanya. Change-nya juga sama, ini tidak sama. Ganti dengan tanda tanya. Nah, begitu sudah habis data untuk yes, maka hipotesa terakhir yang dibangun adalah ini. Ini adalah hipotesa untuk konsep yes. Ya. Sehingga nanti ya kita punya hipotesa untuk konsep yes, kita juga punya hipotesa untuk konsep no. Kira-kira jelas find S cara membangun hipotesanya? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Konsep no juga sama, kita harus bangun konsep no-nya. Ya. Sehingga nanti kita punya hipotesa untuk konsep yes, kita punya hipotesa untuk konsep no. Ya. Nah, nanti ketika testing, data testing akan kita benamkan di hipotesa masing-masing konsep. Di hipotesa yes, dia memenuhi enggak? Kalau memenuhi, dia yes. Kemudian dilakukan pengecekan lagi ke no. Kalau memenuhi, dia no. Sehingga nanti ya di dalam find S itu jawabannya bisa yes, bisa no, bisa juga memenuhi keduanya yes dan no, bisa juga tidak memenuhi keduanya, tidak yes dan tidak no. Oke. Jadi itu find S. Yang no-nya karena cuma satu data ya hipotesanya ya ini yang dibangun. Nah, ini very simple. Jadi keuntungannya find S sangat sederhana, ya. Tapi kelemahannya adalah ignore negative data. Jadi dia tidak bisa menangani data yang berlawanan. Jadi kayak tadi yes no itu sebenarnya no adalah lawan dari yes. Tapi find S dia tidak peduli dengan itu. Ya. Yang penting dia bangun aja konsep yes, dia bangun aja konsep no. Tanpa memperhatikan dua kelas label itu sebenarnya berlawanan. Kemudian kita lanjut ke algoritma kedua, ya, namanya adalah candidate elimination. Nah, di dalam candidate elimination ini ada dua sisi, ya, ada sisi spesifik S, ya. Ada sisi general atau G. Tahap pertama kita sebut ya tahapan yang ke-0, spesifik tahap 0, general tahap 0. Ya. Di sisi spesifik ini nanti turunnya ke bawah sama dengan find S. Jadi saat awal ya kita berikan pada setiap atributnya nilai tak bernilai. Sedangkan pada general kita berikan nilai apapun oke. Jadi ini adalah inisialisasi untuk candidate elimination. Nah, di dalam candidate elimination ini cocok untuk data yang kelas labelnya berlawanan. Yang tadi tidak bisa diselesaikan oleh find S. Jadi dengan kasus tadi kita cukup nanti hanya membuat konsep yes saja. Jadi kita buat ya hipotesa untuk konsep yes. Nanti ketika data testing masuk, data testing tinggal dilihat saja hipotesa untuk konsep yes, hasil dari candidate elimination. Kalau sesuai dengan konsep yes-nya,
hipotesa pada konsep yes, maka dia jawabannya yes. Kalau tidak sesuai, kalau tidak ada yang memenuhi, berarti jawabannya adalah no. Jadi di sini kita tidak perlu membuat konsep pada kedua kelas label, hanya satu saja kita buat. Ya. Misalkan sekarang kita akan buat yang konsep yes-nya saja. Ya. Nah, semua data kita pakai, ini data pertama. Semua data kita pakai. Karena kita akan buat konsep yes, sedangkan ini adalah yes, maka yang berperan adalah find S. Ya. Jadi turunnya S1, S0 ke S1 ini sama dengan find S. Data pertama langsung menggantikan data yang S0. Ya. Sehingga menjadi S1. Ya. G0 ke G1 tidak ada perubahan. Lanjut data kedua. Data keduanya masuk. Karena masih yes, prosesnya sama dengan find S. Turun, ya, sama dengan find S. G1 ke G2-nya tidak mengalami perubahan. Kemudian lanjut ke no. Data ketiganya no. Nah, data ketiganya ini no, kita manfaatkan. Nah, begitu terjadi no, padahal kita ingin membuat konsep yes, berarti dari general ke spesifik, jadi dari bawah ke atasnya harus kita buat lebih spesifik. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita amati. Ya. Mana yang kira-kira tidak sama. Ya. Dari S3. Ya. Jadi S2 ke S3 tidak mengalami perubahan ya, karena di sini no. Nah, di dalam S3 kita lihat atribut pertamanya Sani, di sini Raini. Sani ini menunjang yes. Tapi kalau di sini Raini ini ya dia no. Ya. Sehingga yang diperkenankan yang asalnya nilai apapun oke, sekarang terbatasi kalau Raini itu no. Sehingga yang selainnya Raini ya boleh untuk yes. Yang selainnya Raini kita ambilkan dari S3. Jadi ini masuk sebagai Sani di atribut pertama pada G3. Atribut keduanya warm, di sini cool. Ya. Tidak sama. Maka yang ini harus kita spesifikkan. Ya. Karena cool di sini mengarah ke no, maka untuk menjadi konsep yes, dia harus selainnya cool. Diambilkan dari S3. Karena itu warm-nya turun di sini. Kemudian ya, yang high dengan ini nilainya sama ya. Karena ini adalah nilai apapun oke. Kemudian strong sama, warm sama, yang same dan ching ini berbeda. Ya. Begitu berbeda, maka dia diturunkan. Ya. Sehingga G3-nya sekarang terdiri dari 3 hipotesa. Oke, sampai sini kira-kira jelas? Kira-kira jelas sampai sini? Jelas, Pak. Kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan ya. Baik, Pak. Nah, kemudian data keempatnya masuk. Data keempatnya yes. Data keempat yes, yes. S3 ke S4-nya sama dengan find S. Nah, kemudian yang G3 ke G4-nya yang berubah. Berubahnya bagaimana? Ya. Karena di sini ya kita lihat ya. Hipotesa yang ini memenuhi semuanya untuk data keempat. Jadi atribut pertamanya Sani, atribut yang lainnya tidak nilai apapun oke. Berarti di sini warm, high, strong, cool, ching-nya oke. Ya. Berarti dia naik ke atas. Hipotesa kedua pada G3, kita lihat atribut keduanya warm. Di sini atribut keduanya warm, nilai apapun pada atribut lain oke. Berarti dia naik ke atas.
Kemudian di hipotesa ketiga pada G3, atribut terakhirnya harus same. Nah, padahal di sini adalah Cing. Cing ini dia bisa yes. Berarti ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena di sini disyaratkan atribut terakhirnya harus same. Padahal fakta datanya di dalam data keempat, atribut terakhirnya ini adalah Cing. Dia bisa yes. Sehingga hipotesa ini tidak memenuhi. Sehingga dia terfilter hanya naik 2 hipotesa untuk menjadi G4. Nah, sehingga G4 sekarang hanya punya 2 hipotesa. Kira-kira jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, selanjutnya adalah begitu data sudah habis, nanti ada tahapan terakhir. Tahapan terakhirnya adalah terbentuk S4 dan G4. S4 hanya ada 1 hipotesa, G4 hanya ada 2 hipotesa. Nah, kemudian kita harus mempertemukan antara S4 dan G4. Nah, cara mempertemukannya bagaimana? Kita lihat di dalam S4 itu, dari 6 atribut, ada 3 atribut yang harus punya nilai. Sedangkan pada G4, itu masing-masing hipotesa ada dari 6 atribut harus 1 atribut yang bernilai. Sehingga ketika kita mempertemukan, mengawinkan, hasil perkawinannya adalah hipotesa itu harus punya 2 atribut bernilai. Nah, dari mana diambilnya? Dari kombinatorial, dari kombinasi. Berarti dari kombinasi 3 ini kita buat Sunny Warm. Jadi Sunny Warm-nya ya, yang ini. Kemudian kita buat Sunny dan Strong. Jadi Sunny dan Warm, Sunny dan Strong. Sunny dan Strong-nya adalah ini. Kita buat Warm dan Strong. Warm dan Strong-nya adalah ini. Sehingga hasil pertemuan ini, inilah hipotesa dari yes. Sehingga yes-nya itu mempunyai 3 hipotesa. Nah, nanti ketika ada data testing tadi dicek dulu di hipotesa pertama untuk yes. Apakah memenuhi enggak? Kalau memenuhi berarti dia yes. Kalau enggak memenuhi, dia dicek di hipotesa yang kedua untuk yes. Kalau memenuhi berarti dia yes. Kalau enggak memenuhi, cek hipotesa yang ketiga untuk yes. Kalau memenuhi berarti dia yes. Kalau tidak memenuhi berarti dia no. Karena dia tidak memenuhi semua hipotesa yes, berarti dia no. Oke. Kira-kira jelas untuk candidate elimination? Mau tanya, Pak, soal tahapan eliminasi ini, Pak. Ya, silakan. Kalau di sini kan S dan G sampai 4 tahap ya, Pak. Bisakah mungkin S-nya mungkin berhenti di tahap ketiga, kemudian G-nya berlanjut ke tahap kelima, begitu? Enggak, harus sama. Jadi kalau tahapan 4 ya 4, kalau 5 ya 5. Karena itu S-nya turun ke bawah, G-nya naik ke atas. Jadi selalu bertambah incremental ya. Oke. Halo? Halo, ya, oke. Ya, Pak. Siap. Nah, kalau datanya ada yang tidak konsisten di dalam data, maka S dan G-nya tidak bisa ketemu. Jadi kalau ada yang tidak konsisten di dalam data, S dan G-nya tidak ketemu. Karena itu, ya sama dengan find S, candidate elimination ini adalah memang harus dipakai untuk data yang benar-benar konsisten. Karena begitu ada yang tidak konsisten, maka dia tidak bisa membuat hipotesa. Oke. Nah, kelebihan dari candidate elimination ini adalah
dia mempertimbangkan data yang berlawanan. Jadi data yang berlawanan untuk membuat suatu konsep itu dimanfaatkan untuk mempertajam, ya, untuk menguatkan hipotesa. Jadi tadi kita membuat konsep yes, konsep no-nya kita pakai justru untuk menguatkan konsep yes. Nah, kalau kelemahannya adalah jika ada data yang tidak konsisten, maka S dan G-nya itu tidak ketemu. Dan yang kedua adalah implementasi, ya, di coding, di programmingnya agak sulit. Sehingga dalam banyak hal, ya, candidate elimination ini tidak terpakai. Ya. Jadi minimal kita tahu, ya, ada algoritma candidate elimination dan find S sebagai basic, ya, bagaimana caranya membuat suatu model generalisasi. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Berarti untuk yang kandidat ini hanya akan terbuat satu model Pak, yang berupa yang bisa mengklasifikasikan yes. Kalau misalnya pada ini bagian yang pertama itu Raini Pak, Raini terus Raini dan sisanya itu don't care, itu apakah langsung bisa diklasifikasikan sebagai no Pak? Mohon maaf, gimana? Bisa diperjelas? Jadi untuk yang atribut yang cuaca itu kalau misalnya atribut yang sky itu misalnya Rainy Pak, tiba dalam modelnya dalam testingnya itu Rainy. Lalu apakah model candidate elimination ini langsung membuat kesimpulan bahwa ini hasilnya nanti no, seperti itu Pak? Kalau data testingnya atribut pertamanya Rainy. Iya Pak. Gitu ya? Iya. Nilai yang lainnya punya nilai nggak? Yang lainnya don't care Pak. Yang lainnya don't care. Iya. Saya tulis ya. Data testingnya Rainy. Kemudian yang lainnya don't care. Jadi ini data testingnya, maka dia cek dulu di sini. Apakah memenuhi apa enggak? Ya. Oh, ternyata dia tidak memenuhi. Kemudian dia lanjut. Ya. Dia lanjut ke atribut yang ke hipotesa yang kedua. Atribut yang di sini mensyaratkan harus Sunny. Ya. Kalau di sini Sunny, di sini Rainy, maka dia tidak sesuai. Ya. Maka kemudian ya, dia lanjut ke mana? Ke yang ketiga. Dia lanjut ke ketiga. Nah, di ketiga ini ya, atribut pertamanya boleh apapun. Boleh apapun atribut pertama, tapi atribut keduanya harus warm. Sedangkan di sini atribut keduanya ya, itu ya, nilainya terserah. Ya. Tapi di sini dia harus warm. Ya. Karena itu dia tidak memungkinkan di hipotesa ketiga. Nah, di sini tidak mungkin, di sini tidak mungkin, di sini tidak mungkin. Berarti data ini ya, itu tidak bisa diklasifikasikan yes. Kalau tidak bisa yes, maka dia no. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Jadi cukup mengeceknya cukup satu kelas label saja. Kalau tidak memenuhi satu kelas label, maka dia adalah kelas label yang berlawanan. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya. Nah, klasifikasi yang berikutnya adalah kita akan membahas menggunakan algoritma yang ketiga, namanya nearest neighbors atau tetangga terdekat. Ya.
Jadi ini juga algoritma yang simple, sederhana, untuk mengklasifikasikan data baru berdasarkan kemiripan, similaritas terhadap data lama. Tinggal dulu nih. Nah, similaritas di sini, kemiripan itu menggunakan dalam teknisnya menggunakan distance metric. Jadi satuan jarak ya. Satuan jaraknya itu biasanya menggunakan Euclidean ya. Nah, nearest neighbor ini nama lainnya banyak ya. Ada lazy algorithm namanya, memory based, instant based, exemplar based, case based, experience based. Tapi nama yang terkenal adalah nearest neighbor. Nama yang lain yang terkenal adalah lazy algorithm. Jadi algoritma malas. Kenapa kok dinamakan algoritma malas? Karena di dalam nearest neighbor ini dia tidak membuat model of generalization. Jadi dia tidak melakukan induksi. Jadi dia tidak membangun model general. Sebagaimana algoritma klasifikasi yang lain. Karena itu dinamakan algoritma malas. Oke, kita lihat sekarang. Nah, di sini dalam nearest neighbor ini ada dua pendekatan. Ada yang single nearest neighbor, ada yang k nearest neighbor. Di mana k-nya ini adalah bilangan yang bisa kita isi dengan nilai di atas 1. Jadi misalkan 2, 3, 4, 5, 10 ya. Sekarang kita lihat dulu yang single nearest neighbor. Jadi yang dilakukan oleh single nearest neighbor ini adalah ya, dia mengkalkulate distance antara data baru terhadap data training. Jadi dia cari jarak ya antara data baru ke semua data training. Kemudian setelah itu ya dia cari mana yang paling dekat dengan dia. Data training mana yang paling dekat dengan dia. Maka ya, data yang baru tadi itu labelnya adalah ikut label pada data yang label data yang paling dekat dengan dia. Contohnya ini. Misalkan kita punya dua atribut ya untuk mendeteksi hipertensi apa bukan. Ya. Jadi ini adalah data training. Ya. Kemudian ada data testing. Ini data testing. Kalau 80, 85 dia yes apa no. Ya. Kita coba lihat ya ilustrasinya. Nah, data testing, data learning kita plot. Jadi ini dua fitur, age dan weight. Ya. Kemudian kita lihat yang 20, 70 ini no. 20, 70 ada di sini, ini no. Jadi ini juga no, ini juga no. Jadi ini adalah no. Yang ini adalah yes, ini adalah yes. Itu data training. Kemudian data testingnya ada di sini. Maka kita cari jarak antara data baru ini adalah data testing, ke data lama, ke data training. Jadi kita cari jaraknya. Ini ke sini berapa jaraknya? Ini ke sini berapa? Ini ke sini berapa? Ini ke sini berapa? Ini ke sini berapa? Dari sini kita punya informasi jarak dari data baru, dari data testing ke data training. Maka kita ambil data yang paling dekat. Data yang paling dekat adalah jarak ini. Data ini yang paling dekat karena jaraknya paling dekat. Nah, kemudian dilihat data ini labelnya apa ya? Oh, ternyata labelnya yes. Berarti ini juga ikut yes. Berarti yang ini jawabannya adalah yes. Ya. Oke. Kira-kira jelas ya? Untuk single nearest neighbor, oke. Jelas kira-kira? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kemudian kita lanjut ke nearest neighbor. K-nya harus kita tentukan dulu. K-nya mau bermain di mana? Mau main berapa? Mau main 2, 3, 4. Nah, kemudian prosesnya sama.
calculate distance antara data baru ke data training. Kemudian tentukan yang paling dekat, data yang paling dekat jaraknya sebanyak K. Kemudian dilihat kelas labelnya yang data paling dekat tadi sebanyak K, kelas labelnya apa saja. Kemudian dilakukan voting. Pemenang dari voting, labelnya akan masuk ke data baru. Ya. Jadi contohnya misalkan K-nya 3. Lalu setelah dilakukan penghitungan jarak, maka ketemu yang paling dekat. Yang paling dekat adalah ini. Nah, di sini kelas labelnya yang yes-nya ada 2, yang no-nya ada 1. Maka kalau di voting menang yes, berarti ini adalah yes. Dia menang voting. Tapi kalau K-nya saya set 5, kita hitung jarak, setelah itu kita ambil 5 terdekat, maka di sini dari 5 yang terdekat tadi, yang yes-nya ada 2, yang no-nya ada 3. Berarti menang no-nya, berarti ini adalah no. Ini adalah no. Jadi itu adalah K nearest neighbor. Kira-kira jelas? Permisi Pak, berarti Ya. berarti atributnya ini bisa berupa numerical dan bisa memiliki dimensi yang lebih dari 2, misalnya 3 atau 4 gitu. Oh iya, atributnya di sini data ini adalah numerical. Ini numerical, ya. Kemudian untuk dimensi atribut, ya, atribut dimensi itu ya itu jumlahnya bisa ribuan. Ini sekedar contoh aja 2 dimensi. Agar bisa dilihat ya. Agar bisa divisualisasikan, tapi dalam kondisi real atribut ini ya jumlahnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu. Oke. Jelas kira-kira? Jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada pertanyaan lain? Halo? Jelas? Pak, Ya. izin menyampaikan ada yang bertanya di kolom chat. Oh, Apakah penentuan K harus ganjil, Pak? penuhan K-nya harus ganjil. Benar ya. Makasih, Jadi Pak. penentuan K-nya harus ganjil karena sebisa mungkin ada yang pemenang ketika voting. Kalau pemenangnya, kalau sama bagaimana? Kalau sama kita boleh ambil ya salah satu ya. Tapi sebenarnya di dalam setiap pembahasan kita ya itu sebenarnya ya pembahasan yang umum ya. Tentunya masing-masing ya dari pembahasan umum tadi ada pembahasan detail. Contoh, yang nearest neighbor ini adalah teori umumnya begitu. Tapi teori khususnya adalah ini bidang riset tersendiri yang tidak habis, yang tiada habis untuk dikaji. Jadi kalau kalian masuk nanti di nearest neighbor, ya, itu kalian menemukan komunitas sendiri yang risetnya itu tidak pernah habis. Bagaimana caranya mengoptimasi nearest neighbor? Contoh tadi saya bilang ya tentang apa itu pembuatan model klasifikasi. Ya, itu masing-masing nanti keluar algoritma. Yang masing-masing algoritma itu ada komunitasnya sendiri. Yang kemudian itu ya risetnya detail di situ terus gitu ya, yang tiada habis. Nah, yang saya terangkan ini adalah yang teori umumnya. Tentunya di samping teori umum, ya itu ada teori spesifiknya, ya, yang terkait dengan nearest neighbor, misalkan, ya itu ada penelitian yang arahnya ke optimasi nearest neighbor. Nah, di situ nanti, ya akan dibahas, ya macam-macam ya. Misalkan di dalam apa itu mempercepat nearest neighbor, karena nearest neighbor ini adalah lazy algorithm, algoritma malas, sehingga kalau dia punya data 1000, maka data
testing itu harus dilakukan penghitungan jaraknya itu sebanyak 1000. Sebanyak data learning. Kalau data learningnya 1000, maka kita harus melakukan penghitungan jarak sebanyak 1000. Nah, kalau data learningnya misalkan 1 miliar, maka kita harus melakukan penghitungan jarak 1 miliar agar mendapatkan mana jarak yang paling dekat. Nah, tentunya kan lambat itu. Nah, begitu lambat, ya ada kemudian optimasi ya, bagaimana mengurangi kombinasi pengukuran jarak, ya, penghitungan jarak. Tidak 1 miliar, tapi bisa misalkan 10%-nya, ya, dengan cara ya memetakan vektor space. Jadi ruangan vektornya dipecah-pecah, ya. Jadi seperti itu. Kira-kira jelas? Jelas, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain, silakan. Nah, advantage dari nearest neighbor ini adalah simple, sederhana sekali, dan secara analitik itu bisa di-track, ya. Jadi kita bisa ngitung misalkan satu pakai Excel gitu ya, untuk membuktikan kebenarannya. Dan dia memungkinkan to apply parallel implementation. Kita memungkinkan untuk implementasinya paralel. Misalkan penghitungan jarak dari data testing ke data 1, ya data testing ke data 2, penghitungan jaraknya ini ya dia memungkinkan tidak sekuensial, tapi dilakukan secara paralel, secara bersamaan. Kemudian error rate-nya jelas dia lebih besar dari Bayesian. Nanti kita ya di pertemuan kelima kita akan bahas tentang Bayesian, ya. Karena dia malas, ya errornya juga besar, ya, yaitu di atas errornya Bayesian. Dan kelemahannya adalah dia butuh memori besar dan komputasinya juga lama. Tapi ya yang unik itu adalah nearest neighbor ini di dalam banyak kasus real, ya, kasus real klasifikasi, ketika kita kesulitan untuk mendongkrak presisi ya, dari kasus klasifikasi, ya, itu bisa jadi nearest neighbor itu pilihan yang tepat. Jadi kalau algoritma klasifikasi yang lainnya tidak bisa menyelesaikan masalah, nearest neighbor itu bisa menyelesaikan masalah dalam masalah presisi, ya. Jadi itu uniknya nearest neighbor. Jadi nanti di dalam kasus real itu, ya, itu sebelum kita melakukan klasifikasi, ya, itu biasanya kita melihat karakteristik dataset, ya. Nah, karakteristik dataset itu nanti akan terlihat data itu modelnya misalkan well spirited, ya, apa semi well spirited, apa scatter, ya. Nah, seringkali kejadiannya adalah di dalam kasus klasifikasi, kasus real, ya, dataset itu terjebak pada karakter yang scatter. Nah, karakter scatter itu ya itu sulit untuk diselesaikan algoritma klasifikasi yang lain, sekalipun deep learning, ya. Nah, dalam kasus yang seperti ini, nearest neighbor itu bisa masuk, ya, untuk nilai kinerjanya lebih tinggi dari algoritma yang lain. Jadi meskipun dia malas, ya, tapi dia punya sesuatu yang unik, ya. Jadi dia bisa kadangkala pada kasus tertentu yang karakteristik datasetnya itu scatter, itu dia dari sisi kinerjanya lebih unggul dibanding algoritma klasifikasi yang kompleks, yang advance, ya, sekalipun ya SVM atau misalkan deep learning. Jadi itu tentang nearest neighbor, ya. Oke, materi habis, ya. Kira-kira
Ya, sampai sini ada pertanyaan dari keseluruhan materi hari ini? Mau tanya Pak, Ya, silakan. soal tabel tentang atribut label data, kelas label dan data yang pertama itu kan diuraikan satu persatu. Di situ kan setiap feature punya dua macam data yang berulang-ulang muncul di berbagai pengulangan dari data 1 sampai data 6. Nah, apakah jenis feature itu bisa lebih dari 2 gitu? Bisa tergantung permasalahan. Ini kan contoh permasalahan Sky, instannya ada dua nilai instannya, ada Sunny dan Rainy. Tapi ya terkait dengan training data, ya itu data bisa termasuk kategorikal. Kategorikal ini ya seperti ini Sunny, Rainy, atau misalkan kalau ya nilai itu ya nilai apa itu baik sekali ya, istimewa ya, itu kategorikal. Atau bisa bentuknya ordinal itu seperti nilai 1, nilai 2, nilai 3. Jadi seperti kategorikal tapi variasinya lebih banyak, itu ordinal. Dan ordinal itu punya urutan ya. 1 itu lebih kecil dari 2 ya. Misalkan muda, parubaya, tua, misalkan begitu. Itu ordinal ya, karena ada urutan ya. Muda itu jelas lebih kecil dibanding parubaya lebih kecil dari tua ya. Nah, itu ordinal. Numerical itu nilai numerik. Seperti tadi contoh dataset yang dipakai untuk nearest neighbor itu numerik ya. Jadi nilai dari suatu atribut itu tergantung permasalahan yang kita tangkap ya. Oke. Kira-kira jelas? Ya, jelas Pak. Oke. Ada pertanyaan lain, silakan. Oke, tidak ada pertanyaan lain. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, materi kita cukup sampai di sini. Hari ini tidak ada tugas. Ya. Minggu depan kita masuk materi berikutnya, itu ada tugas ya. Jadi tidak setiap minggu kita ada tugas biar kalian refresh ya. Refresh materinya lebih baik ya. Oke, materi sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, memberikan pemahaman ke kalian. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke.